kompleks, pengambilan keputusan dalam situasi yang krisis ini merupakan tantangan yang besar. Kali ini, tim hukum perusahaan multi internasional harus merancang kebijakan yang sesuai dengan regulasi di berbagai negara. Jadi seperti yang kamu tahu, bahwasanya perusahaan kita ini sedang mengalami krisis besar. Kita menghadapi tantangan baru terkait regulasi. Kebijakan lama kita sudah tidak lagi relevan. Jadi saya mengusulkan untuk disegerakannya rapat internal. Sekarang kamu panggil tim internal kita untuk segera menghadiri rapat saat ini juga. Di sini Pak. Ya, silakan. Silakan yang lain. Silakan. Terima kasih sudah dapat hadir pada rapat kali ini. Jadi seperti yang kalian tahu, perusahaan kita saat ini menghadapi tantangan besar, yaitu perubahan regulasi, di mana perusahaan kita sudah tidak lagi memiliki kebijakan yang relevan. Jadi di setiap negara tempat kita beroperasi sudah memiliki kebijakannya masing-masing yang tidak sejalan dengan perusahaan kita. Jadi dari perspektif hukum, rekan-rekan, masalah utama yang sedang kita hadapi adalah menyelaraskan kebijakan dengan regulasi yang berbeda-beda di negara Eropa. Jadi misalnya cenderung lebih ketat dengan perlindungan data-data dibandingkan dengan negara-negara kita di Asia. Jadi tim legal officer. Langkah pertama dalam pengambilan keputusan ini adalah identifikasi masalah. Setelah pemimpin perusahaan menjelaskan masalah apa yang terjadi, tim analisis hukum bertugas untuk menyusun strategi yang paling efektif demi memastikan kepatuhan hukum di semua wilayah operasional. Jadi gini Pak, kita sudah menemukan beberapa data dari berbagai negara di luar jangkauan wilayah kita. Jadi kita kan wilayah di Asia ini wilayah kita yang wilayah primer kita. Di negara seperti contohnya Eropa ataupun Amerika itu kita menemukan data bahwa perlindungan data konsumen di sana itu sungguh sangat ketat. Jadi dari tim kita, dari tim saya, yang dari Faisal dan Asep, itu kita sudah menganalisis beberapa regulasi yang telah berubah pada akhir-akhir ini, Pak. Sepertinya jika kita tidak merubah regulasi ini, pasti produk kita akan kesulitan untuk masuk ke wilayah tersebut. Setelah melakukan serangkaian diskusi, hal ini mencakup regulasi berbagai negara dan umpan balik dari anggota tim yang memiliki pengalaman lokal. Saya sepakat dengan pimpinan kami di legal officer bahwa demi untuk memajukan perusahaan, kita juga harus berkontribusi langsung di dalam perkembangan prosedur perusahaan internasional. Artinya di samping kita untuk berkomitmen terhadap prosedural atau aturan perusahaan internasional, kita juga harus mengembangkan perusahaan ini sesuai dengan perkembangan di dunia internasional. Jadi tentu dalam hal ini kita juga harus punya strategi yang akan disampaikan oleh tim strategi kami. Jadi hal-hal ini perlu kita rumuskan bersama, dan nanti dari tim strategi sendiri yang akan menjelaskan bahwa kami sepakat untuk merubah prosedur atau aturan-aturan perusahaan di internasional untuk kita adopsi di perusahaan kita. Setelah informasi terkumpul, tim hukum lalu mengusulkan berbagai alternatif solusi. Dalam fase ini, semua ide diulas untuk memastikan keefektivitasannya. Dan Betul sekali dari pendapat saudara Asep. Jadi kita juga harus perundingan. Nah, langkah pertama bagaimana ini, saudara Faisal? Mungkin untuk terkait pembentukan regulasi baru, kita perlu menganalisa terkait data yang tadi kita ambil, yang kita peroleh terkait regulasi dari negara lain. Kita harus menganalisanya, mengkajinya, dan kita kutip sebaik mungkin yang sesuai dengan perusahaan kita. Karena sekilas saya baca, itu data-data itu kebanyakan kurang relevan dengan perusahaan kita. Jadi kita perlu waktu untuk mengkajinya. Jadi kemungkinan untuk regulasi secepatnya itu ada, itu belum bisa. Dan kita dari tim hukum juga kekurangan personil. Kalau bisa kita ingin
meminta bantuan dari personil yang ahli di bidang ekonomi, di bidang manajemen, dan di bidang sosial untuk membantu membuat regulasi yang baru seperti itu. Di pihak perwakilan pihak manajemen, kita semua tahu bahwa dunia bisnis saat ini semakin kompleks dengan adanya perbedaan regulasi yang signifikan di setiap negara. Tantangan ini semakin berat ketika kita harus menyusun kebijakan baru dalam waktu yang sangat terbatas. Terima kasih dari Saudara Adi. Jadi dari persoalan ini, kita dari tim legal officer, dari tim analisa hukum, kita bisa memberikan sedikit saran. Kita alternatif itu, kita ada 3 saran alternatif. Yang pertama, kita bisa membuat kebijakan yang baru ini dengan memberikan kebebasan penuh kepada masing-masing cabang kita yang ada di wilayah-wilayah tertentu. Jadi gini teman-teman semuanya, mungkin kita akan lebih relevan jika kita memanggil dari pihak HRD karena mereka dan timnya lebih tahu mengenai permasalahan yang ada di lapangan. Jadi mohon izin Pak, apakah diperbolehkan untuk kita memanggil dari pihak HRD? Boleh, kita bisa langsung menghadirkan dari tim HRD karena tim HRD langsung yang turun ke lapangan. Silakan, tolong panggilkan tim HRD. Sekretaris. Misi Pak, saya sudah mengambilkan tim dari ARD Pak. Oke, silakan masuk. Sudah Pak. Misi Pak. Terima kasih dari tim HRD sudah berkenan hadir. Mungkin dari tim hukum bisa memaparkan yang sudah kita bincangkan tadi. Silakan. Baik, dari tim HR sudah hadir di rapat kali ini. Jadi saya ulangi lagi, kita dari tim legal officer, dari Saudara Asep, Saudara Faisal, hanya bisa memberikan sedikit saran. Dikarenakan waktu yang sangat mepet ini. Untuk merubah regulasi kan pasti butuh waktu yang sangat panjang, yang banyak gitu. Dari satu pertemuan kita tidak bisa jadi satu regulasi gitu. Jadi yang pertama, kita bisa menyarankan untuk berjalannya perusahaan ke depan, kita membuat badan atau kelompok tersendiri dari tiap wilayah negara yang dimana perusahaan kita bergelut di situ. Yang kedua, kita juga menyarankan untuk membuat forum yang bekerja sama dengan perlindungan data konsumen yang global, seperti dari Google Security atau dari tim yang lain. Langkah yang kedua, saran yang kedua, kita dari tim legal officer menyarankan untuk kita bekerja sama dengan perusahaan keamanan global yang mencakup banyak wilayah di dunia, seperti Google Security bisa. Dan kita juga berniat atau memberikan saran untuk menggandeng akademisi, entah dari IT. Saran dari kami yang ketiga, yaitu kita memperkuat jatuhnya seperti hukum atau memberikan sanksi yang kuat. Dikarenakan sanksi dari negara-negara yang berubah regulasinya itu juga ketat, kita juga harus lebih memperketat sanksi apabila perusahaan kita yang di cabang itu melakukan pelanggaran. Saya setuju dengan apa yang disampaikan kedua. Saran-saran yang telah disampaikan itu telah didiskusikan oleh tim hukum, dan alasan kami untuk menyampaikan saran tersebut karena yang pertama itu masalah dari SDM kami kekurangan personel untuk merumuskan regulasi yang harus dipakai dari perusahaan pusat dan perusahaan cabang. Jadi kami meminta bantuan dan kontribusi dari perusahaan cabang untuk bersama-sama menyusun regulasi. Oke, terima kasih Saudara Faisal. Mungkin kita sedikit ngobrol terkait intinya saja. Saya datang cukup terlambat terkait rapat kali ini. Nah, lalu problem apa yang sedang kita permasalahkan kali ini? Sampai halnya tadi kita sudah membicarakan terkait saran, namun dengan adanya saran tersebut tanpa saya tahu apa itu permasalahannya, saya juga masih
kurang bisa memahami hal tersebut. Jadi tolong jelaskan terlebih dahulu. Ya tentu menanggapi dari tim HR terkait dengan situasi di perusahaan kita yang akan bahasanya itu mengadopsi peraturan dari perusahaan global, artinya regulasi global yang akan kita gunakan untuk menjalankan perusahaan kita sesuai dengan aturan yang kita sepakati di dunia global. Sebentar mas, sebentar Pak, sebentar. Yang saya tanyakan itu permasalahan dari rapat kali ini, apa yang dibahas terkait rapat ini, bukan terkait solusi gitu loh. Jadi kalau misalnya kita putar-putar kasus tersebut, ya kita nggak tahu jalan keluar yang akan kita laksanakan seperti apa. Jadi tolong intinya terkait permasalahan yang akan kita hadapi. Silakan. Jadi kalau untuk mengadopsi peraturan internasional ini, karena memang ini adalah saran atau keinginan dari pimpinan perusahaan. Baik, terima kasih untuk tanggapan atas pertanyaan yang saya berikan. Namun saya juga ingin menanggapi terkait pertanyaan saran yang disampaikan oleh saudara Gradian. Terima kasih tanggapannya dari tim HR ya. Jadi kenapa sih dari kita legal officer dari tim kita itu menyarankan untuk tiap cabang atau tiap wilayah itu dia membuat regulasi sendiri terkait dengan perlindungan data konsumen kita. Yang pertama, saya sedikit menyadari sebelumnya, saya tidak regulasi yang mereka buat, yang kita berikan otonom ke mereka itu hanya berlaku untuk daerah mereka saja. Jadi perusahaan yang di Eropa dia bikin regulasi sesuai dengan regulasi negara yang berubah. Perusahaan yang di Amerika juga dia bikin regulasi yang hanya untuk di situ saja. Untuk regulasi secara keseluruhan itu tetap ikut sesuai dengan regulasi yang di kantor pusat. Itu. Cukup menarik sekali tanggapan dari saudara Gradian terkait saran yang diberikan tadi. Cuman kalau kita lihat dari saran yang saudara Asep berikan, itu ada kontradiksi dari setiap saran yang diberikan. Bahwasanya Asep memberikan saran terkait mengadopsi peraturan dari atau regulasi dari luar, sedangkan saudara Gradian itu menyarankan untuk membuat regulasi sendiri. Lalu saran yang seperti apa? Sedangkan kalau misalnya dari tim hukum saja tidak bisa menyatukan saran untuk memajukan perusahaan ini, lalu bagaimana kalau kayak gini? Mungkin sedikit menanggapi, ini sebetulnya dari kami ada sedikit miskomunikasi. Saya ingin menengahi bahwa sebenarnya tujuan kami itu untuk membuat regulasi baru dengan mengadopsi regulasi dari luar. Nah, langkah pertama kami itu kami memasrahkan kepada cabang untuk membuat regulasinya sendiri-sendiri dengan maksud supaya cabang itu melaporkan ke kita dan kita tahu. Karena memang saya tidak setuju dan saran yang tidak logis juga. Saya balikan lagi kepada pemimpin kita untuk perusahaan ini. Untuk perusahaan apa yang bisa diambil dalam kebijakan perusahaan ini. Setelah strategi dievaluasi sesuai dengan data yang ada, tim lalu memilih solusi terbaik untuk diimplementasikan. Model pengambilan keputusan ini yaitu menggunakan model partisipatif dengan melibatkan seluruh anggota tim. Terima kasih atas pendapatnya dari rekan-rekan semua. Jadi keputusan akhir saya adalah kita akan mengadopsi regulasi baru, yaitu regulasi dari global. Karena perusahaan kita tidak bisa hanya berdiam diri saja. Kita harus berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Karena kita akan tertinggal dari perusahaan-perusahaaan lain. Bagaimana pendapat kalian semua? Apakah setuju? Setuju. Jadi bagaimana rekan-rekan? Apakah kalian semua setuju? Setuju. Oke, sekretaris, sekarang mulai dari sekarang buatkan press release gitu. Baik Pak. Keputusan yang tepat tidak hanya meningkatkan kepatuhan hukum, tetapi juga meminimalkan litigasi. Dengan gaya kepemimpinan partisipatif, pemimpin dapat menyesuaikan strateginya sesuai dengan kesiapan anggota tim.